Alhamdulillah, pagi ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup, cerita hidup yang berhubungan dengan medis, cerita hidup. Tentunya saya menceritakan tentang kehidupan saya sendiri dan belajar pengalaman dari situ. Begini, ini namanya Drobion injeksi 5.000 unit ya, nih injeksi. Terus ini sepetnya yang 3 cc di sini kapas alkohol. Begini, sebagai seseorang yang sudah mengenali dirinya sendiri, tahu tentunya kelemahan dan kekurangan dirinya gitu. Jadi kita sudah antisipasi apa yang harus dilakukan, obat apa yang harus kita minum, dan obat apa yang harus kita prepare agar kita selalu bisa mengatasi problema yang terjadi pada tubuh kita. Di sini orang yang awam tidak bisa melakukan dan tidak bolehlah melakukan sembarangan menyuntik ya, karena sangat berbahaya efeknya terhadap tubuh ya, dan reaksi terhadap tubuh gitu. Jadi saya sendiri tidak pernah berani menyuntikkan yang antibiotik ini karena vitamin, dan ini juga dilakukan berdasarkan intramuskuler, penyuntikan intramuskuler, karena kalau untuk penyuntikan intravena harus membutuhkan bantuan seorang perawat yang ahli. Jadi kita tidak bisa sendiri kalau mau penyuntikan Drobion injeksi itu melalui lewat selang infus ya. Boleh dioplos ke selang infus tuh. Biasanya saya karena saya punya hipotensi, dan kalau dari zaman gadis ya, jadi kalau haid itu pasti keluhannya ngedrop ya, tensi ngedrop, hipotensi. Di sini kalau udah ngedrop kadang suka ya, pernah lah pingsan sekali. Mau pingsan, bukan nggak pingsan sih, mau pingsan. Jadi kita mengatasinya karena di rumah itu kan balai pengobatan. Jadi udah ayah tuh, jadi udah obat-obatan udah komplit semua. Jadi bahkan ada impusan darurat ya, kalau di desa itu ada impusan darurat. Dulu masih bisa rawat jalan, masih bisa ya dulu. Kalau sekarang kan udah enggak gitu, udah enggak langsung harus dirujuk ke rumah sakit ya, hanya pengobatan oral, pengobatan yang diminum aja. Nah, jadi di sini tidak boleh sembarangan orang-orang awam untuk menyuntikkan sendiri ya. Karena perawat juga tidak ada yang berani buat menyuntikkan sendiri. Suntikan tidak ada yang berani. Ini kenapa? Karena ayah saya itu anaknya itu tiga orang perawat dan 1 orang perhotelan. Tetapi yang diajarkan buat mengatasi menyuntik sendiri hanya saya saja gitu. Karena si ayah itu sepertinya udah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi kita memang di sini berhubungan dengan lingkungan yang non medis. Saya hidup di hubungan dengan non medis. Jadi kalau untuk urusan medis saya sendiri yang handle. Saya sendiri yang handle, yang harus mengatasi problema saya sendiri. Apalagi kekuatan demi anak-anak ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kesehatan kita, merawat kesehatan kita, mengobati kesehatan kita sendiri selama bisa kita tangani sendiri. Tetapi kalau darurat seperti yang dialami saya 3 tahun ke belakang, yaitu tahu-tahu saya
terkena penyakit kista ya, itu lagi aktivitas langsung sakit perut, langsung nggak bisa bangun lagi. Nah itu baru kita bawa ke rumah sakit darurat ya, baru. Kalau hanya keluhan-keluhan ringan itu saya biasa handle sendiri gitu. Itu juga dipantau seberapa eh, seberapa eh, seberapa jauh perkembangannya, apa lebih baik apa lebih buruk gitu. Jadi di situ, jadi si ayah itu mengajarkan saya untuk bisa menyuntik sendiri, untuk bisa, ayo kamu harus bisa menyuntik sendiri. Ternyata untuk kedepannya ada sesuatu hal yang kehidupan saya itu tidak lagi berkecimpung dengan dunia medis gitu. Jadi saya tidak akses untuk bertemu dengan teman-teman medis juga susah. Maksudnya kayak di sini kan pertama kita punya kegiatan antar jemput anak-anak, terus di sini juga lingkungannya yang non medis di sini. Jadi benar-benar mengajarkan kamu harus bisa gitu. Sedangkan kakak saya nggak diajarkan. Terus adik saya juga kan perawat, mereka tidak diajarkan bagaimana caranya menyuntik sendiri. Hanya saya aja gitu. Ternyata jawabannya ya sekarang ini gitu. Jadi saya harus bisa handle sendiri semuanya dengan keluhan-keluhan yang ada di badan ini gitu. Itu juga harus dengan pantauan tetap, karena kita membutuhkan, meskipun saya bisa, yang bisa saya lakukan sekarang bisa lakukan, tapi tetap kita kalau pada akhirnya kita harus cek ke rumah sakit, itu memang sudah seharusnya. Cuman kan di sini kendalanya saya punya banyak tanggung jawab kepada anak-anak, terus binatang, lingkungan, tumbuhan. Jadi saya harus berusaha sekuat mampu sendiri mengobati keluhan yang ada pada diri kita gitu. Jadi ceritanya di situ. Jadi ini seorang ayah, semua ayah tahu kelemahan dan kelebihan putra putrinya. Jadi seorang ayah juga akan tahu apa nih yang harus dilakukan seorang putra atau seorang putri. Jadi di sini saran saya bagi para putra putri yang ayahnya masih hidup, jadi belajarlah keilmuan apapun, keilmuannya kehidupan ini. Terus ketatanegaraan, kalau yang ayahnya berhubungan di kenegaraan, belajar dari mereka gitu. Pengalaman hidup mereka itu lebih besar, apalagi hubungan-hubungan yang ayahnya itu seseorang yang ternama ya, yang berkecimpung, sungguh luar biasa. Mereka itu, pengalaman mereka itu luar biasa itu, karena dalam kehidupan ini pengalaman adalah guru yang berharga. Kita boleh sekolah tinggi ya, sebagai seorang anak kita bangga karena sekolah tinggi ya, lebih dari ayah kita atau ibu kita, tapi tetap pengalaman hidup itu guru yang besar, dan mereka itu yang pengalamannya lebih banyak, apalagi terjun di masyarakat ya. Jadi saya kalau habis keluar akper itu saya ikut ayah kan, di balai pengobatan. Saya ikut bantuin bagaimana memeriksa pasien, suntik KB, kadang suntik memerlukan suntikan. Dulu masih ada, kalau di daerah kan masih percaya dengan suntik gitu ya, masih pada sekarang mah udah enggak, udah jarang. Udah kalau kesininya sudah obat oral yang diminum aja cukup, yang diminum. Kalau suntikan itu jarang. Kalau zaman dulu masih percaya suntik gitu ya kan. Nah di situ dan alhamdulillahnya ayah pasiennya banyak banget, banyak sekali, terus pada cocok semua gitu. Beliau itu cerdas, benar-benar cerdas, bagaimana terus dan baik hati. Kalau yang saya lihat ke pasiennya, bagaimana dia memperlakukan pasiennya, pasien yang nggak punya pas diperlakukan sama, yang nggak punya, yang punya juga sama. Kalau ini dia secara kekeluargaan dan kasih sayang ya tuh. Jadi semua guru-gurunya itu udah nggak sungkan, kalau berobat tuh udah seperti keluarga sendiri gitu.
sini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur punya ayah yang baik hati dan dermawan seperti ayah ya. Di situ. Jadi pada intinya kita harus benar-benar menimba ilmu dari ayah kita, terlebih-lebih ayahnya yang agamanya taat, bertauhid ya, pokoknya agamanya taat lah, agama yang taat yang mengajarkan kebaikan gitu ya. Karena kita juga kita harus belajar yang maksudnya mengambil kebaikan dari setiap orang ya, setiap orang. Bahkan yang kalau yang berbeda agama pun saya suka mengkaji gini ya, ambil kebaikannya, dari si ini, baiknya ini loh, rajinnya gitu ya kan. Meskipun mereka berbeda agama tapi dari sikap-sikap yang baiknya kita tiru gitu ya, gitu. Di situ ini kalau motong ini harus pakai gergaji sebenarnya nih, karena ini keras. Pakai gergaji ini ada gergaji kecil khusus. Jadi jangan sekali-kali melakukan penyuntikan. Kalau orang-orang awam, bahkan perawat sendiri juga, saya belum dengar ya, tapi nggak tahu ada apa tidak. Yang jelas kalau ayah saya itu dia bisa nyuntikin sendiri. Karena kenapa? Ada alasannya. Dia ditugaskan di daerah terpencil, jadi jangan sampai kita kita tidak bisa mengatasi sakit kita, padahal kita diperlukan tenaga kita buat membantu orang lain gitu kan. Ada ya waktu itu ada yang di kasus di daerah yang dokternya tidak bisa tertolong gitu karena sakit di daerah terpencil gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ayah itu dia bisa suntik sendiri, ayah itu makanya diturunin ke saya. Di sini ayah saya itu pingin saya jadi pegawai negeri, cuman seiring waktu dia berubah karena begini, untuk terjun ke daerah terpencil itu benar-benar dibutuhkan kesiapan semuanya lah, siapan, dan ayah sudah mengalami semuanya. Akhirnya ayah beralih mengarahkan jalur ke saya, jadi enggak jadi pegawai negeri lagi, pokoknya ini ngasih kebebasan kepada saya yang menentukan jalan hidup gitu. Dan beliau mah selalu mendukung aja, alhamdulillah. Padahal dulu ayah sudah mempersiapkan ayah mengambil pensiunan muda, terus mendirikan balai pengobatan ya, karena permintaan dari masyarakat waktu itu. Balai pengobatannya Yayasan Konsumen Kesehatan, dan ayah limpahkan ke saya yang memegang waktu itu, karena adik saya belum selesai kuliah di Karya Husada Jakarta waktu itu ya. Setelah adik selesai kuliahnya, maka adik sempat kerja juga di Pertamina ya, di klinik Cimanggis. Nah ayah waktu itu, terus saya pengen mencari pengalaman. Saya orangnya senang merantau, jadinya saya balai pengobatan saya tinggalin gitu. Padahal di situ kan kalau diibaratkan itu turun temurun yang harus dijaga, itu usaha keluarga ya. Jadi itu diturun temurunin itu. Jadi dari ayah terus ke saya, dari saya karena saya waktu itu ya ditakdirkan harus hidup di Bekasi, jadinya dioper ke adik. Jadi alhamdulillah lah, itu adik yang memang ada yang pantas. Maksudnya gini loh, adik itu seorang laki-laki yang di bidang yang terjun di bidang kesehatan ke masyarakat langsung gitu. Karena saya merasa saya menikah itu yang tidak berbeda jalur gitu. Jadi saya mengambil jalan hidup yang sesuai dengan hobi saya itu. Di situ kalau untuk balai pengobatan adik, alhamdulillah sekarang ada yang udah ketemu dia, tapi dia juga bukan atas nama ayah lagi, udah berjalan dengan sesuai dengan
namanya sendiri gitu ya di situ. Di situ ini perjuangan seorang ayah tuh benar-benar memikirkan anaknya nih, buat generasi penerus itu ayah tuh. Itu balai pengobatan itu diturunkan turun temurun, saya terus ke adik, dari adik mungkin ke anaknya nanti itu, karena di situ udah diganti sekarang yayasannya jadi yayasan warga kita, jadi udah mulai ke seperti di daerah perkotaan lah ya, meskipun itu udah nyaman. Kalau zaman dulu mah kan masih itu. Jadi di situ perjuangan seorang ayah demi anak-anaknya sampai mempersiapkan, sampai tahu kelemahan anaknya dan bagaimana cara mengantisipasi keluhan kalau ada. Sama seperti hal gini, sekarang wabah corona datang, kita dituntut untuk bisa bagaimana cara menangkal agar wabah itu tidak mengenai tubuh kita. Bagaimana cara agar wabah corona itu orang-orang yang sakit dengan wabah corona itu bisa sembuh. Jadi kita harus bisa benar-benar prepare dan preventif dan kuratif ya. Yang jelas itu preventif, kuratif, dan mungkin rehabilitatif kali ya, itulah pokoknya yang gitulah. Itu semuanya itu, kalau rehabilitatif itu menyangkut ke spiritual, kalau menurut saya itu rehabilitatif itu mental ya, menyangkutnya ke mental rehabilitatif. Jadi pondasi mental kita dalam menghadapi wabah corona ini harus benar-benar kuat, keimanan, ketakwaannya gitu. Kalau preventif itu ya kita pencegahan agar kita selalu menjaga cuci tangan, terus jaga jarak, itu maksudnya ke preventif. Kalau kuratif itu orang yang sudah terkena wabah corona itu di situ. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini kita kaji ya tentang wabah corona ini. Bahkan awalan wabah corona ini terjadi, jika orang lain pada ribut, gugup, bahkan ini ketika ada wabah corona, telepon keluarga A, telepon keluarga B, sampai saling peringatkan, ada wabah corona, bagaimana kalian di sana, pokoknya ribut lah saling. Kalau yang awalan saya keluar dari mulut saya begini, kenapa ya Allah sampai terjadi wabah corona itu? Jadi timbul pertanyaan, bukannya ribut ya. Ketika datang wabah corona, yang terlontar dari mulut saya itu sampai bertanya, kenapa ya Allah ini sampai terjadi wabah corona gitu. Dan nanti Allah memberikan jawabannya. Itu ternyata yaitu kenapa sampai terjadi wabah corona gitu. Dan apa yang seterusnya, ada pertanyaan dan jawaban. Apa yang harus diantisipasi berikutnya, terus sampai kapan, sampai pokoknya gitulah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita pertanyakan langsung pada Allah, itu yang terus kita tanya jawab sama Allah ya. Kalau yang ngasih wabah corona kan Allah, jadi kita tanya, ya Allah kenapa ada wabah corona nih gitu. Terus sampai kapan, terus apa yang harus dilakukan gitu, terus sampai kapan gitu. Jadi orang-orang yang itu mah langsung lewat doanya langsung bertanya sama Allah tuh gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi mereka dituntun dengan sendirinya gitu. Jadi sehingga akan terciptanya hikmah. Sebenarnya kalau orang-orang yang berpikiran berpikir dengan adanya wabah corona ini, apa hikmah yang diambil gitu ya. Sekarang begini, wabah corona itu mengharuskan kita untuk diam di rumah ya. Terus diam di rumah, karantina di dalam rumah, terus
tidak boleh bertemu sama keluarga satu sama lain, bahkan sama tetangga juga. Jadi di sini hikmah yang kita dapatkan kalau menurut saya sendiri itu, jadi maksudnya menurut penglihatan pengkajian dari, jadi ini lebih cenderung ke ke rumah tangga kecil. Jadi berarti keluarga ya. Jadi di sini seorang ayah itu harus mampu membimbing anak dan istrinya untuk kumpul bersama, beribadah bersama, menjadi imam, sholat bareng-bareng, terus benar-benar memberikan ilmu, menggembleng anak-anaknya ke dalam ilmu agama itu yang seharusnya gitu. Tapi kan tidak semua ayah, tidak semua suami seperti itu gitu. Jadi masih di sini egonya itu masih adalah, kalau yang jadi sebagai ayah itu sebagai ibu, pokoknya kita itu jadi harus jadi teladan bagi seorang anak-anak ya. Jadi jangan menyuruh, tapi kita yang bareng sholat berjamaah bareng, terus ngaji bareng. Jadi jangan gitulah, disitulah intinya hikmahnya itu jadi fokus ke keluarga bareng-bareng sama anak istri itu, menggembleng agar ibadah mereka itu maksudnya dari segi agamanya bagus gitu di situ. Terus jadi banyaklah hikmah yang didapatkan dari wabah corona ini, bahwa kita juga harus menjaga persatuan keluargaan, jangan sampai terpecah-pecah, sehingga ketika datangnya wabah corona ini kita tidak bisa ketemu lagi, sama tetangga aja susah ya kan, harus di dalam rumah, terus apalagi keluarga jauh gitu. Jadi di situ kesan pesan ya dari wabah corona ini, jagalah persatuan gitu ya, jangan hanya karena keduniaan pecah, akhirnya sekalinya pengen ketemu ada wabah corona ya repot, nggak bisa ketemu, susah. Itu yang paling itu untuk umum ya. Kalau itu untuk tujuan umum, yang tadi kan untuk kecil, untuk keluarga, ditujukan untuk keluarga kecil di ranah keluarga, ini untuk umum semuanya. Jadi jangan pecah gitu, jadi hanya karena keduniaan gitu ya. Kalau udah datang wabah corona ya repot, kita nggak bisa kumpul keluarga, susah lagi gitu. Dan harus dijaga benar-benar, jangan ada pokoknya lah faktor X yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dan tatanan kenegaraan, ya semualah kalau menurut saya mah gitu aja. Terus hikmahnya dengan diam di rumah, banyak sekali ibu rumah tangga yang kreatif gitu, kreatif banget gitu. Saya kreatif lah. Jadi ibu rumah tangga yang tadinya diem ngelihat pemasukan suaminya berkurang, otomatis dia kreatif. Ada yang bercocok tanam, tanaman hias, akhirnya dia punya penghasilan. Ada yang pekerjaan lain lah mungkin lah, yang punya ibu rumah tangga itu tidak tinggal diam gitu di situ. Jadi saling bahu membahu seharusnya. Tapi masih ada yang bahkan lagi wabah corona ini malah semena, tapi itu mah ya itu berbalik lagi lah. Itu yang terpenting kita, karena kita hanya bisa menilai dari luar ya. Setiap rumah tangga kita harus menilai dari luar, tidak tahu keadaan rumah tangga mereka itu seperti biasa, di dalamnya itu seperti apa di situ. Itulah banyak pesan-kesan dari wabah corona ini, benar-benar ada pesan-kesannya dari wabah corona ini gitu. Saya malah jarang melihat televisi, saya paling dari YouTube terus ya
salawatan. Jarang-jarang dulu, kalau dulu mah selalu mantau televisi paling sesekali gitu. Jadi perkembangan tentang wabah ini entah bagaimana, apa masih, yang jelas masih ada ya, masih ada ya tuh. Gitu. Dan kita berdoa lah yang terbaik Allah, agar maksudnya yang terbaik untuk kita, untuk kedepannya, memperbaiki semuanya, semua tatanan kehidupan, keimanan dalam diri kita, dalam ruang lingkup berkeluarga, bermasyarakat, bertata negara, lintas sektoral semuanya gitu. Kalau keadaan sudah lintas sektoralnya bagus, insya Allah semuanya itu rapih gitu ya. Jadi semua tatanan kehidupan itu tidak akan ada apa ya, kalau kita mah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau semua tatanan kehidupan ini udah luas, ruang lingkup luas ya, lintas sektoral. Kalau ini menjadi jangan satu sektor, jadi berbagai sektor berhubungan tuh. Wah, itulah cerita di pagi hari ya, dengan seseorang yang ya punya kelemahan, tapi justru di situ tantangan tuh. Kelemahan sebenarnya bukan ini ya, itu udah saya bilang biasa, wajar kalau kita, tapi kita harus bisa mengantisipasinya. Hipotensi itu darah rendah sebenarnya, cuman kita bisa, selama kita bisa mengantisipasinya itu masih, biasanya kalau kecapean terus ada hal-hal tertentu yang tidak bisa agak-agak membebankan, bisa terasa gitu itu. Jadi kita di situ balik lagi harus siap, prepare dengan penangkal dan kuratifnya. Kalau darurat banget ini, suntikan ini kalau dipakai kalau darurat banget, kalau selagi bisa oral ada neurobion tablet tuh, selalu saya bawa kemana-mana neurobion tablet. Terus semenjak sakit kista itu bawa kalsium tulang juga bawa, karena semakin tambah usia kan kalsium tulang diperlukan. Cuma karena aktivitas padat jadi saya lupa buat ya, itu manusia itu kadang lupa buat prepare lagi obat-obatan, stok obat tuh. Jadi ini mengingatkan, hari ini diingatkan kembali bahwa harus prepare, benar-benar dilengkapi kembali tuh buat P3K di rumah semuanya, anak-anak, kucing-kucing kita karena punya piaraannya kucing. Terus buat diri sendiri juga, buat ya di sinilah, di ruang lingkup di rumah lah. Itu.